Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas seputar dunia NPCNA mengenai Internet Gateway. Pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway adalah perangkat atau sistem yang berfungsi sebagai pintu penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan lain, seperti internet, serta menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Internet Gateway terdapat 3 PC klien, 1 switch, dan 1 router yang terhubung ke internet, yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Internet Gateway bertugas menghubungkan dua jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Dalam jaringan komputer, Internet Gateway biasanya berupa router dan server. Contoh sederhana, komputer di rumah atau sekolah tidak bisa langsung ke internet tanpa gateway. Internet Gateway memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menghubungkan jaringan lokal ke internet, mengatur lalu lintas data jaringan, menerjemahkan alamat IP ke lokal IP publik, dan mengontrol akses internet, serta menyediakan keamanan jaringan. Tahapan konfigurasi Internet Gateway. Yang pertama ada konfigurasi WAN untuk DHCP klien, cakupannya dari router ke ISP. ISP juga memberikan DHCP server. 2. Konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien. Ketiga ada konfigurasi NAT, berfungsi mentransfer IP address private ke IP address public. Definisi NAT. NAT adalah teknik pada jaringan yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public, agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet. Karena IP private tidak dapat langsung terhubung ke internet, maka diperlukan NAT pada router untuk menerjemahkan alamat tersebut. Fungsi utama NAT adalah menghubungkan jaringan lokal ke internet, menghemat penggunaan IP public, menyembunyikan IP address jaringan lokal, dan meningkatkan keamanan jaringan. Beberapa jenis NAT yang sering digunakan. 1. Source NAT, yang mengubah alamat sumber. 2. Ada Destination NAT, mengubah alamat tujuan. Ketiga, Masquerade NAT, otomatis untuk internet. Kesimpulannya, NAT adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan IP address private menjadi IP address public, agar jaringan lokal dapat mengakses internet. Trik pada NAT. NAT hanya untuk user tertentu, yang bisa akses internet hanya VPC tertentu, dan bisa lakukan definisi IP pada SCR address. Oke, di sini juga saya akan mencoba mengenai NATRIX. Yang pertama, kita buka Winbox-nya, pergi ke menu IP, lalu klik firewall. Pada bagian firewall ini, kita klik 2 kali pada NAT yang sudah dibuat. Kemudian untuk SRC address-nya, misal hanya VPC 1 yang hanya bisa internetan. Kita cek dulu IP pada VPC 1 ini berapa. Kita klik, lalu ketik dulu IP DHCP. Kemudian kita show IP. Nah, di sini IP pada VPC 1 ini adalah 88.252. Kita bisa isi langsung pada SRC address-nya 192.168.88.252. Kemudian kita apply, kemudian oke. Kita coba uji coba di VPC 2. Apakah VPC 2 bisa inetan? IP DHCP. Show. Kemudian kita coba ping google.com, enter. Nah, di sini pada VPC 2 posisinya ia sudah tidak bisa internetan. Konsep konfigurasi WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan lokal dalam area yang sangat luas.
seperti antar kota, antar negara, bahkan seluruh dunia. Dalam konfigurasi jaringan mikrotik, WAN biasanya merupakan interface yang terhubung ke ISP. WAN memiliki beberapa fungsi penting dalam jaringan, yaitu menghubungkan jaringan lokal dengan internet, menghubungkan jaringan antar lokasi yang berjauhan, mengirim dan menerima data jarak jauh, serta memungkinkan komunikasi antar jaringan. Beberapa perangkat yang digunakan dalam jaringan WAN. Yang pertama ada router yang menghubungkan jaringan, modem menghubungkan ke ISP, kemudian ada switch menghubungkan perangkat LAN, dan juga ada access point yang menyediakan jaringan wireless. WAN biasanya menggunakan interface Ethernet yang terhubung ke modem atau ISP. Contoh, Ether 1 yaitu sebagai WAN atau internet, Ether 2 adalah LAN. Dalam konfigurasi WAN ada dua cara metode. Yang pertama ada DHCP client, perangkat yang meminta alamat IP dari server, contohnya HP dan laptop. Kedua ada DHCP server, yaitu manual, perangkat yang memberikan alamat IP ke klien, contohnya router. Dan syarat pada DHCP server, syaratnya ISP tidak menyediakan DHCP client. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi WAN, yang dimana konfigurasi WAN ini terdapat dua cara metode. Yang pertama ada DHCP client, yang nantinya akan dapat IP address secara otomatis. Sedangkan manual nantinya mendapatkan IP address-nya secara manual, yaitu statik. Untuk konfigurasi WAN yang pertama, saya akan melakukannya secara dinamik, yaitu DHCP client. Kita buka terminal mikrotiknya. Pada tahap pertama, saya ingin mengecek IP address-nya terlebih dahulu. Lalu, ketikkan perintah IP DHCP client. Di sini saya masuk dulu ke DHCP client-nya. Kemudian, ketik perintah print. Nah, di sini terdapat IP address yang berada di interface Ether 1, yaitu 253.169. Lalu coba saya ketik perintah print detail, enter. Nah, di sini kita bisa mengetahui parameter yang ada pada DHCP client tadi. Kita bisa catat primary DNS-nya atau gateway-nya untuk kita bahas. Primary DNS-nya itu di sini teman-teman 168.253.2, dan untuk gateway-nya sama seperti primary DNS. Langsung saja, tujuan saya di sini ingin mencoba menghapus IP address pada Ether 1. Kita ketikkan perintah remove number langsung kita enter. Lalu ketik perintah print. Nah, di sini sepertinya IP address pada Ether 1 ini sudah terhapus ya teman-teman, sudah tidak ada. Kita coba untuk kembali mengembalikannya lagi, yaitu dengan mengetikkan perintah add interface Ether 1 kemudian kita enter, lalu print. Nah, di sini IP address pada Ether 1-nya sudah kembali muncul lagi. Lanjut, saya ingin print detail. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi, inilah cara konfigurasi WAN dengan menggunakan DHCP client yang dijalankannya melalui CLI. Nah, bagaimana dengan menggunakan Winbox? Langsung saja kita buka Winbox-nya. Kita pergi ke menu IP, lalu DHCP client. Nah, di sini terdapat IP address pada interface Ether 1 yang kita gunakan dalam konfigurasi WAN di CLI tadi. Ini bisa kita hapus saja.
Kemudian kita buat baru. Untuk interface-nya Ether 1 dan use per DNS-nya serta use per NTP-nya bisa kalian checklist dua-duanya, seperti di video. Lalu kita apply. Kemudian kita cek statusnya terlebih dahulu. Nah, di sini IP address yang terdapat adalah 253.169, gateway-nya 253.2. Langsung kita oke saja. Nah, inilah konfigurasi WAN dengan metode DHCP client menggunakan Winbox. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan konfigurasi WAN dengan metode manual statik. Oke, di sini juga saya akan mencoba mempraktekkan mengenai konfigurasi WAN dengan metode manual statik. Kita buka terminal MikroTik-nya. Nah, di sini saya ingin mengecek IP address-nya terlebih dahulu. Oke, ada Ether 1 dan Ether 2. Lalu kita masuk ke DHCP kliennya. Kemudian print. Nah, karena pada konfigurasi WAN dengan metode manual ini syaratnya ISP tidak menyediakan DHCP client, jadi DHCP client ini IP address-nya harus kita hapus terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah remove number 0, karena si DHCP IP address pada DHCP kliennya terdapat di nomor 0. Kemudian kita enter, lalu print. Nah, di sini sepertinya sudah tidak ada. Langsung saja kita kembali ke menu paling awal dengan menggunakan garis miring. Lalu di sini saya ingin mengecek DNS-nya ataupun gateway-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah. Lalu kita enter. Nah, di sini hanya terdapat IP address pada Ether 2 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai konfigurasi secara manual. Yang pertama saya ingin konfigurasi menambahkan IP address dengan mengetikkan IP address address sama dengan 192.168.6.66. Kemudian pada bagian 66 ini kalian bebas ingin kasih berapa aja sesuai kalian. Kemudian titik 137. Jangan lupa prefiksnya /24. Lalu di enter. Oh iya, interface-nya jangan lupa. Kita ulang lagi. Interface sama dengan Ether 1. Lalu print. Mohon maaf, ada kesalahan. Lalu kita, nah di sini sudah ada nih interface Ether 1 yang tadi saya buat dengan IP address-nya adalah 66.137. Lalu kita coba lakukan ping 192 ping 192.168.66.2 lalu enter. Oke. Kemudian kita coba konfigurasi default gateway. Dengan mengetikkan perintah IP root print. Kemudian IP root at gateway.
sama dengan 192.168. Lalu IP root print lagi. Nah, di sini sudah ada nih DHC address-nya itu 0.0.0.0/0 karena sebelumnya tidak ada. Nah, bagian AS ini pada gateway ini, AS ini kan artinya adalah aktif, sedangkan S adalah statik. Nah, jika tidak ada label A, mungkin ada kesalahan dalam konfigurasinya. Sekarang, saya akan melakukan konfigurasi secara DNS. Masuk ke IP DNS-nya terlebih dahulu, kemudian set server sama dengan 8.8.8.8. Lalu kita coba enter lagi. Kemudian IP DNS print. Oke, di sini sudah terdapat serversnya itu adalah 8.8.8.8. Lanjut, untuk konfigurasi WAN dengan metode manual ini, inilah cara CLI-nya. Lalu kita coba dengan cara Winbox-nya, buka Winbox. Kemudian kita klik menu IP lalu addresses. Pada Ether1 ini bisa kita hapus saja. Lalu kita klik tombol new. Pada addressesnya saya mengisinya 192.168.66.137/24. Pada interface-nya, interface Ether 1. Lalu kita play, kemudian oke. Sudah. Lanjut konfigurasi secara default gateway-nya. Ke menu IP, lalu pilih root, kemudian klik tombol plus ini. Nah, pada bagian ini, bagian DST address-nya dibiarkan saja 0.0.0.0/0 dan gateway-nya saya isi dengan 192.168.66.2. Lalu kita perbesar dulu. Untuk tipenya ini kita pilih unicast. Nah, setelah itu kita bisa langsung apply, kemudian oke. Di sini sudah ada dengan gateway 168.66.2. Kemudian konfigurasi dengan cara DNS ke menu IP, lalu DNS. Di sini pada bagian DNS setting ini langsung kita apply, kemudian oke saja. Nah, seperti inilah konfigurasi WAN dengan metode manual menggunakan Winbox. Konfigurasi LAN Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, sekolah, dan kantor. LAN digunakan agar perangkat dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Fungsi utama LAN yaitu menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan, berbagi data dan file antar perangkat, berbagi koneksi internet, dan mempermudah komunikasi. Oke, di sini saya juga akan mencoba mempraktekkan mengenai konfigurasi LAN. Pada konfigurasi LAN nantinya akan melakukan konfigurasi pada IP address yang mengarah ke klien, yaitu Ether2 dan konfigurasi DHCP server. Langsung saja, yang pertama saya ingin melakukan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Kita buka Winbox-nya. Lalu pergi ke menu IP, klik addresses,
Kemudian klik tombol new. Pada bagian address ini, isi IP address 192.1. Di sini saya mengisi IP address 192.168.1/24. Kemudian kita bagian interface-nya header 2. Lalu apply dan OK. Lanjut konfigurasi dengan DHCP server. Pergi ke IP, kemudian klik DHCP server. Lalu pergi ke DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya ganti menjadi Ether 2. Kemudian next. Pada bagian last time-nya saya ganti menjadi 10. Next. Oke, di sini sudah. Langsung saja kita lakukan pengujian pada klien di Pinet Lab-nya. Buka Pinet Lab, klik terminal pada VPC 1, ketik perintah show IP, kemudian enter. Di sini kan masih kosong. Untuk itu kita perlu mengetikkan perintah IP DHCP enter. Oke. Di sini IP yang saya dapat, IP-nya sudah ada, yaitu 8.88.254, sementara gateway-nya adalah 88.1. Kita show IP lagi, lalu enter. Nah, di sini sudah terisi yang sebelumnya kosong. Kita lakukan yang sama pada VPC selanjutnya, yaitu VPC 2, VPC 3, sampai VPC 5. Jangan ketik show IP dulu, kita ketik DHCP terlebih dahulu, IP DHCP, lalu enter. Kemudian baru show IP. Nah, lakukan saja seperti ini untuk VPC selanjutnya. Kemudian, ketika dilakukan uji coba ke Google, masih belum bisa karena belum dikonfigurasikan terhadap tahapan ketiga, yaitu NAT. Untuk mengatasinya, ialah kita melakukan konfigurasi NAT. Coba terlebih dahulu, ping 8.8.8, enter. Nah, di sini belum bisa, jadi kita harus melakukan konfigurasi NAT terlebih dahulu. Pergi ke Winbox-nya, ke menu IP, lalu pergi ke Firewall, kemudian klik NAT. Pada bagian ini, kita klik tombol plus, new. Untuk chain-nya, jika kalian ingin internetan, bisa pilih SRC NAT. Pada bagian out interface-nya, pilih Ether 2. Maaf, pada bagian out interface-nya pilih Ether 1. Kemudian, untuk action-nya pilih Masquerade. Lalu kita play, kemudian OK. Setelah itu kita lakukan pengujian lagi pada VPC 1. Ketik perintah ping 8.8. Kemudian enter. Kita coba ping google.com. Nah, ini untuk pada bagian ping google.com-nya sudah berhasil, cuman
Kita coba ping 88 lagi. Enter. Oke, di sini juga sudah berhasil. Nah, di sini saya melakukan ping 8.8.8.8 sudah berhasil. Kemudian melakukan ping google.com juga sudah berhasil. Inilah cara untuk melakukan konfigurasi NAT. Kerapihan konfigurasi adalah proses membersihkan, merapikan, dan mengatur ulang konfigurasi router agar lebih terstruktur, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan konflik. Beberapa konfigurasi yang biasanya dirapikan dalam mikrotik. 1. Ada IP address yang menghapus IP yang tidak dipakai. Kemudian ada NAT menghapus rule NAT yang tidak diperlukan. Kemudian ada DHCP client atau server, memastikan konfigurasi tidak ganda. Terima kasih pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.